wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari Prodi Tata Boga Stambu 2023 dengan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, dosen pengampu Bapak Taufik Ramadan SHMH. Perkenalkan, saya Laura Stefani Pasaribu dengan NIM 523314 2033. Saya Artika Betasya Berus Mendering dengan NIM 5233142042. Saya Dini Pratiwi Sianturi dengan NIM 5233342006. Saya Hikmah Putri Jariah Hasibuan dengan NIM 5233342014. Saya Nisa Salsaira dengan NIM 523314 2020. Saya Lisa Moniska dengan NIM 5232442005. Saya Wenroy Samosir dengan NIM 5233334025. Sampah seringkali dianggap sepele, padahal dampaknya sangat besar bagi lingkungan serta kesehatan. Membuang sampah tidak pada tempatnya dapat menyebabkan beberapa pencemaran. Yang pertama, pencemaran udara, pencemaran tanah, pencemaran air, serta menimbulkan beberapa penyakit. Tindakan ini juga dapat melanggar hukum yang ada di Indonesia. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah mengatur larangan tentang membuang sampah sembarangan. Pasal 29 ayat 1 huruf E menyatakan bahwa setiap orang dilarang membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan daerah masing-masing. Peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tertera pada Undang-Undang 70 Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLK. Pasal 70 erat kaitannya dengan pasal 68 dan 69, sehingga dimaknai selain sebagai hak dan kesempatan, peran serta masyarakat juga penting, juga mengandung kewajiban. Pasal 70 berisi 1. Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 2. Peran masyarakat berupa A. Pengawasan sosial, B. Pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, dan pengaduan, C. Penyampaian informasi dan laporan. 3. Peran masyarakat dilakukan untuk A. Meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, B. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat dan kemitraan, C. Menumbuh kembangkan kemampuan dan kepelaporan masyarakat, D. Menumbuh kembangkan ketanggapsegeraan masyarakat yang dilakukan untuk melakukan pengawasan sosial, E. Mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Sampah adalah musuh yang tak terlihat yang dapat merugikan kesehatan dan lingkungan. Membuang sampah sembarangan bukan hanya tindakan yang tidak bertanggung jawab, tetapi melanggar hukum yang dapat diberikan sanksi ataupun denda. Jadi, setiap individu penting untuk membuang sampah pada tempatnya dan mendukung pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Berikut adalah diagram Fishbone yang kami gunakan untuk mengidentifikasi berbagai penyebab potensi dari masalah utama, yaitu sampah musuh tak terlihat. Masalah utama ditampilkan di bagian kepala ikan dan penyebabnya dikategorikan berdasarkan sumbernya. Mari kita mulai dari kategori pertama. Manusia ada 3 bagian, yaitu yang pertama, kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengolahan sampah. Yang kedua, kebiasaan membuang sampah sembarangan. Yang ketiga, minimnya partisipasi dalam program daur ulang. Kategori yang kedua, metode, ada 3 bagian, yaitu yang pertama, tidak ada sistem pemilihan sampah yang efektif. Yang kedua, prosedur pengumpulan dan pengolahan sampah yang tidak standar. Yang ketiga, kurangnya edukasi tentang metode pengolahan sampah yang ramah lingkungan. Kategori yang ketiga, material, terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, penggunaan bahan yang sulit terurai seperti plastik sekali pakai. Yang kedua, kurangnya alternatif bahan ramah lingkungan. Kategori yang keempat,
lingkungan terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, kurangnya fasilitas tempat pembuangan sampah yang memadai. Yang kedua, infrastruktur pengolahan sampah yang tidak memadai di daerah tertentu. Kategori yang kelima, manajemen, terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, kebijakan pengolahan sampah yang belum terintegrasi. Yang kedua, kurangnya koordinasi antara lembaga terkait pengolahan sampah. Kategori yang keenam, keuangan, terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, terbatasnya anggaran untuk program pengolahan sampah. Yang kedua, kurangnya insentif untuk insentif pengurangan sampah. Sudah jam 12 nih, yuk kita masuk matkul PKN. Minum aku udah habis nih, gak mungkin aku bawa-bawa ke kelas 30. Hai, kamu kayak gini ya. Oh ya, kamu sudah selesai tugas penulisan yang Bapak Taufik berikan? Oh iya, belum. Kamu udah siap? Laura, ini kenapa kalian buang sampah di sana? Kan tempat sampah di sana. Sampah kecil doang, gak ngaruh kok. Iya, lagian juga nanti bakal ada tugas kebersihan yang ngebersihin. Ini kalian lihat akibat buang sampah sembarangan mengakibatkan banjir kan? Indonesia menghasilkan 34,85 juta ton timbunan sampah. Persoalan sampah masih menjadi isu krusial di Indonesia, terlebih sampah plastik. Hampir setiap penjuru lingkungan, keberadaan sampah plastik tidak bisa dihindari. Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah Pantai Kuta diserbu sampah kiriman, kini giliran Pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah. Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik sedemikian banyak. Waduh, kami nggak tahu kalau dampaknya bakal seburuk itu. Yaudah, mulai sekarang kita buang sampah pada tempatnya ya, Laura. Ya udah deh, aku mau masuk ke kelas nih. Lain kali jangan buang sampah sembarangan ya. Oke. Ayo kita kutip sampahnya. Oh ya, tong sampah cuma ada ya? Oh iya, itu ada tong sampahnya. Jam 12. Jadi ya kita langsung kelas. Oke. Dan kali kamu jangan lupa buang sampah pada tempatnya lagi ya, Laura. Oke gitu. Sampah adalah musuh tak terlihat yang berdampak sangat besar bagi kita. Mari kita lawan dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Dari mana asalnya sampah? Sampah berasal dari kegiatan sehari-hari seperti makan, belajar, mandi, dan jajan. Kategori sampah dibagi menjadi 3, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sampah bahan beracun dan bahaya atau B3 seperti baterai, kabel, bahan elektronik rusak. 2. Sampah anorganik seperti plastik yang sulit terurai. 3. Sampah organik yang mudah terurai dan membusuk seperti daun dan buah-buahan. Kemana perginya sampahku? 1. Dibuang dengan dipilah. Mulai dari rumah sudah dilakukan pemilihan sampah sesuai dengan jenisnya. Sampah anorganik dapat disalurkan ke pemulung atau bank sampah untuk didaur ulang. Sampah organik dapat diolah menjadi kompos di rumah. Sampah yang mengandung B3 dapat disalurkan ke Dinas Lingkungan Hidup. 2. Dibuang tanpa dipilah. Di rumah tidak dilakukan pemilihan sampah. Semua jenis sampah dijadikan satu dan dibuang ke tempat sampah. Selanjutnya dibawa oleh petugas kebersihan dengan gerobak sampah ke tempat TPS atau tempat pembuangan sampah. Akhirnya dibawa truk pengangkut sampah ke tempat TPST atau tempat pembuangan sampah terpadu. 3. Dibuang sembarangan. Membuang ke sungai. Membuang sampah ke sungai dapat mengotori sungai dan menghambat aliran sungai. Sungai yang kotor dapat mencemari lingkungan dan aliran sungai yang terhambat dapat menyebabkan banjir ketika musim hujan tiba.
Dibakar. Membakar sampah bukanlah solusi yang tepat untuk menghilangkan sampah. Membakar sampah menghasilkan asap yang mencemari lingkungan dan mengganggu kesehatan. Membakar sampah telah dilanggar dalam Undang-Undang Persampahan Nomor 18 Tahun 2008. Cara pengolahan sampah ada 3 cara. Cegah, pilah, dan olah. Cegah ialah kunci, karena cegah merupakan momen penting agar momen dipilah dan diolah tidak melelahkan. Contoh cegah dengan membawa kantong belanja sendiri, membawa tempat makan dan minum sendiri ketika berpergian. Pilah. Pilah adalah memilih sampah sesuai dengan jenisnya. Kategori sampah pilah dapat dilakukan di rumah dengan memilih sampah sesuai jenisnya. Pemilihan sampah akan memudahkan pengelola sampah dan membantu pekerjaan petugas kebersihan. Olah. Mengolah sampah menjadi bahan yang bernilai ekonomis. Olah dapat dilakukan di rumah dengan mengelola sampah organik menjadi kompos. Pengolahan sampah di rumah dapat mengurangi banyaknya sampah di TPA. Cegah, pilah, olah dimulai dari rumah. Sampahku, tanggung jawabku. Sampah bukan hanya kotoran yang terlihat, tetapi juga cerminan diri yang tak terlihat. Ketika kita menutup mata terhadap sampah, kita membuka pintu bagi kerusakan yang tak terlihat. Sampah bukan hanya tentang apa yang kamu lihat, akan tetapi tentang apa yang kamu lakukan saat tak ada yang melihat. Membuang sampah yang kecil dapat memberikan dampak yang besar bagi bumi kita. Satu sampah yang kamu buang pada tempatnya akan menyelamatkan bumi kita ini. Lingkungan bersih adalah investasi untuk masa depan yang lebih baik. Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi. Sekian video edukasi dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum